Gue juga bingung bang ya, ini gue mesti cerita atau enggak di sini bang. Cuma kayaknya gue mesti cerita sih bang. Jadi adiknya si Reja ini teman gue, si Ilham bang. Gue dapat kabar dia meninggal. Pas gue di pos 1 bang, gue ketemu tuh cewek lagi bang. Ketemu cewek lagi? Cewek yang tadi gue temen puncak. Ketemu lagi di sini? Iya, cuma dia sendiri. Gue inget banget dia pakai jaket merah. Jadi waktu itu gue berencana sama kedua teman gue bang. Sebenarnya teman gue ini ada abang bang. Oh, oke. Jadi abang namanya Reza, ada yang namanya Ilham. Nah kebetulan gue lebih dekatnya ini sama abangnya, teman main gue si Reza. Nah diajaklah adiknya si Ilham. Jadi gue rencana pengen mendaki ke Gunung Selamat via Bambangan. Nah waktu itu gue bertiga berangkat dari Jakarta itu sekitar pukul 8 malam bang. Waktu itu gue naik transportasi pendakian itu sampai ke base camp Bambangan jam sekitar 8 pagi. Oke. Sampainya gue di base camp Bambangan, gue di situ sempat rehat sebentar. Terus gue juga bilang sama teman gue si Reza, bilang si Reza untuk prepare untuk sarapan dulu dan prepare untuk lihat lagi cek persiapan untuk kita mendaki bang, kayak logistik dan peralatan dan yang lain-lainnya bang. Kebetulan gue naik itu di weekend bang. Tapi pada saat gue naik itu biasanya weekend itu ramai bang ya pendakian, tapi itu nggak begitu ramai bang, nggak pada layaknya di hari weekend lah. Jadi posisi di base camp itu ada ya kurang lebih itu ada 10 rombongan lah, kurang lebih bang ya, 10 rombongan. Jadi sementara si Reza ini lagi cek-cek persiapan, gue ngurus untuk simaksinya bang. Singkat cerita, jam 10 pagi gue langsung mulai pendakian, start pendakian. Itu dari base camp gue ojek bang, untuk mempersingkat waktu dan hemat tenaga. Dari Naik ojek berarti ya? Naik ojek, jadi dari base camp sampai pintu hutan gitu, itu gue naik ojek. Karena rencana gue ngecamp mau di pos 5. Karena di Gunung Selamat via Bambang itu hanya ada mata air di pos 5 bang. Gitu. Nah, terus juga gue naik ojek, nyampe lah gue di pintu rimba ya, kalau bisa bilang bang ya, di pintu rimba masuk. Nah, setelah itu gue mulailah pendakian bang, jalan tuh ke pos 1. Dan selama perjalanan ke pos 1 itu gue masih aman tuh bang, nggak ada hal-hal yang aneh. Sampai pos 1 itu ada warung bang, di situ gue sempat rehat sebentar, sekitar 15 menit, sambil gue ngerokok juga, ya. Nanti pos 2 kita skip. Jadi biasanya gue gini bang kalau naik gunung. Jadi di pos 1 misalkan gue istirahat, nanti pos 2 gue lanjut, nanti pasti baru istirahat. Iya. Jadi menghemat waktu juga. Nah singkat cerita, lanjutlah gue perjalanan ke pos 2. Itu jam 11. Karena dari base camp kan gue jam 10 naik ojek. Jadi sampai pos 1 itu jam 11 kurang. Nah gue istirahat sebentar, langsung lanjut ke pos 2. Nah pas berjalan itu sempat gerimis bang, perjalanan pos 2 gue. Itu gerimis, jaraknya juga masih jauh bang perjalanan pos 5 ya. Nah singkat cerita sampailah gue pos 2, itu gue nggak ngeres bang, langsung bablas ke pos 3. Dan di pertengahan jalan si Ilham, adiknya si Reja bang, itu dia ngeluh capek bang. Dia bilang, Bang Erwin, gue mau istirahat dulu gitu. Oh yaudah, bentar ada lu nih kecapean. Akhirnya gue istirahat tuh bang di trek bang. Jadi si Ilham ini bukan pertama kali nanya ke emak gue, dia sebelumnya pernah nanya ke emak gue bang. Oh, pernah juga dia? Pernah. Oke. Memang tipikalnya ini si Ilham ini pendiam bang. Dia masih sekolah bang. Oh masih sekolah? Masih sekolah. Pada waktu itu gue naik Selamat itu dia masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Masih gitu. SMP? SMP. Jadi itu pendiam banget bang. Introvert ya?
Iya bisa bilang gitu. Jadi bagaikan diam dan melamun. Oh, Gitu. Oke. Kita bertiga bawa carrier semua bang. Oh, Kita bawa carrier semua. Oke. Padahal sebenarnya si Ilham ini, gue bilang ke abangnya kan, Ja, ini ada lo bawa backpack aja gitu. Cuma si Ilham ini, dia namanya anak umur segitu bang, masih demen bawa carrier gitu. Oh. Jadi ya udahlah kalau emang dia mau bawa gitu. Akhirnya gue jalan lagi ke pos 3. Sampai pos 3 itu sekitar jam 4 sore bang. Sekitar jam 4 sore itu. Nah situ gue akhirnya rehat lumayan lama, hampir 1 jam kurang lebih lah. Nah di pos 3 itu ada warung bang. Tapi biasanya kan kalau kayak gitu kan setiap pos warung buka ya. Tapi pos 3 itu warung tutup. Gue juga nggak tahu kenapa tuh warung tutup. Tapi di pos 2, pos 1 buka. Pos 1, pos 2 buka warung. Oke. Nah di pos 3 ini tutup warungnya. Nah di situ ada beberapa tenda sih yang akan pos 3 bang. Kurang lebih ada 4-5 tenda di situ. Nah di situ gue mikirnya kan dari pos 3 ke pos 5 ya paling estimasi 3 jam ya. Nah itu jam 4 paling nyampe kan berarti jam tujuan sampai pos 5 kan. Rehat sampai jam 5 itu di pos 3 masih aman aja bang, masih nggak ada hal-hal yang aneh. Nah sampai perjalanan gue ke pos 4 itu sebelum pos 4 gue temu maghrib lah bang. Nah, akhirnya gue bilang temen gue, si Reja, kita rehat dulu aja. Akhirnya gue mutusin untuk ngecamp di trek bang. Di sebelum pos 4 Samarantu gitu. Oke. Karena kan kalau di Samarantu itu kan lapaknya, lahannya juga sempit bang ya. Nah akhirnya gue nemuin sebelum pos itu ada landaian di sebelah kiri makanan itu kalau bisa dibangun tenda itu kurang lebih 3-4 tenda lah, 2-2 gitu di kiri kanan. Di sini nih mulai hal-hal yang aneh bang, yang gue rasain. Jadi gue bangun tenda nih, jadi pas sampai landaian untuk bangun tenda, gue buka carrier, langsung bangun tenda, gue bilang di sini aja nih. Akhirnya gue bilang sama si Reja, Ja, gue bangun tenda, nanti lo yang preparein masukin barang ya. Gitu. Oke bang, gitu. Nggak lama si Ilham bang nih adiknya nih, bang, gue mau ngencing gitu. Oh yaudah ngencing aja tuh di belakang tenda. Jadi posisi belakang tenda itu ada landaian bang, ada landaian, nah baru jurang gitu. Jadi gue bilang, tapi jangan terlalu jauh di belakang tenda aja di balik pohon, bagi buah kecil. Ya udah bang, gitu. Ngencing lah dia nih bang, buah kecil kan di belakang tenda. Nah gue lagi rapi-rapi bang nih di depan tenda berdua sama si Reja. Gue rapi-rapi, nggak lama Ilham habis buah kecil kan tuh. Itu selang 5 menit lah gitu, 3-5 menit dia datang balik lagi ke tenda, tiba-tiba dia nyelonong bang, masuk ke tenda. Oke. Nah gue mikir kan, oh mungkin dia dingin nih. Nggak lama dia masuk tenda bang, tiba-tiba si Ilham nongol bang dari balik tenda. Di situ gue kaget. Di situ gue sumpah bang, gue langsung bengong. Ini gue salah lihat atau gimana gitu. Nah di situ gue bilang sama si Ilham, lo dari mana? Dari buah kecil bang gitu. Nah di situ gue sempet agak takut bang, jujur, karena tadi tenda kebuka, kan ya pertama masuk itu tenda Ditutup ya? kesleting masalahnya. Ada fisiknya kesleting gitu. Iya. Sebenarnya gue takut banget, sampai gemetar gue bang, gue buka itu kosong bang, dalam tenda itu kosong ya. Di situ gue langsung astagfirullahaladzim, gue halu nih dalam hati gue untuk gue salah lihat tadi, salah lihat ya, untuk mengontrol pikiran gue aja bang gitu, karena gue bertiga bang ganjil gitu naik ya. Gak lama Ilham masuk, gue kasih baju, minta ke abangnya kan, ganti baju nih oh iya bang gitu. Nah saya ganti baju, terus gue langsung prepare masak bang. Gue masak simpel-simpel aja bang waktu itu karena bertiga doang kan, masak instan-instan aja. Gue beli frozen food kayak nugget gitu. Nah nggak lama si Ilham nih tidur nih bang. Di situ gue masih kepikiran bang, gue masih mikirin nih, yang tadi siapa ya? Yang tadi siapa tuh mas pertama? Tidurlah gue bang. Nah pas gue tidur itu, gue kebangun bang sekitar gue sempat lihat jam tuh kebangun sekitar jam 11-an. Nah
itu gue kebauan bang gara-gara ada yang manggil depan tenda bang, gitu. Ada yang manggil. Ada yang manggil. Bang. Nah, gue bangun ya gitu. Oh iya, ya. Kenapa bang ya? Bang, boleh minta air gak bang ya? Ada nih bang, cuman gak banyak bang. Gue juga tinggal dikit nih airnya. Gitu. Oh iya ada bang ya. Bagi dikit ya, gitu. Oh iya silakan. Akhirnya gue kasih yang udah gue buka bang, masih ada setengah. Ya kan gue bilang, yaudah bang bawa air bang. Gitu, gue tuker botol tuh. Jadi botol kosong dia gue kasih botol gue yang setengah air. Bang makasih ya. Iya bang ya. Nah kan dia bilang kan di atas gue nggak kembang ya. Ada landaian gitu. Nah pas gue tidur itu, gue akhirnya abis itu gue tidur lagi kan. Nah akhirnya pas gue tidur, gue kebangun tuh bang jam setengah dua gue bangun. Akhirnya gue bangunin si Reja sama Ilham. Ja bangun ja, kita siap-siap prepare. Oke bang. Setelah gue nanjak ke puncak itu summit jam 2 pagi kurang lebih, sekitar jam 2 pagi ya. Nah gue keinget tuh bang sama yang malam-malam gue kebangun minta air. Oke. Dia bilang kan di atas gue nih ngecampnya nih ya. Nah gue rencana pengen bangun barengin nih biar nggak bertiga banget kan gue ya. Jalan lah gue. Nah gue bilang masih Reja, ja tadi malam ada yang minta air gitu. Katanya nih camp di atas nggak jauh dari kita nih. Katanya ada landaian dia nge-camp di situ kemalaman juga dari sama kita kemalaman. Kita barengin aja kali ya gitu kalau emang dia masih di tenda gitu. Oke bang. Singkat cerita gue jalan. Memang bang di atas itu ada landaian bang. Ada landaian. Ini sebelum pos 4 berarti ya? Sebelum pos 4. Nggak jauh dari pos Samarantu itu. Oke. Ada landaian. Di situ gue bingung aja bang. Sampai di situ gue nggak ngeliat sama sekali tenda bang. Si Rija bilang, di mana bang? Yang kata lo ada pendaki semalam ya? Dibilang di atas kita ada landaian. Nah itu landaian terakhir bang. Itu cuma bisa 1-2 tenda doang. Gitu. Karena pas di atas itu langsung pos Samarantu karena pos Samarantu agak rapat kan. Gitu. Mana bang agak ada ya. Mungkin ini kali dia udah duluan kali bawa tenda gitu kan. Gue bilang gitu, gue biar ini aja tuh si Reja positive thinking gitu kan. Gue juga mikir juga, nggak mungkin juga nih orang udah bangun tenda malam-malam bongkar untuk naik lagi, ya kan? Jarang pendaki gitu bang ya. Cuma gue aneh gitu, kok gak ada tenda sama sekali. Akhirnya gue lanjutlah ke pos 4, itu pos Samarantu sepi bang. Nah sampai pos 4 itu sekitar jam 3:30 pagi. Nah di situ gue sempat rehat sih sebentaran. Nah di Samarantu ini gue sempat ada ngerasa menurut gue hal aneh sih bang ya di pos 4 ini. Jadi pas gue rehat ya, itu gue ngerasa ada angin bang. Tapi angin itu gimana ya? Angin jadi datang suara dulu. Nah tapi angin itu anehnya bang, itu di sekitar gue bertiga doang bang. Bertiga doang tuh. Nah si Ilham bilang, bang bentar bang kaki gue sakit. Pas lagi dikasih hot cream bang, itu dari atas gue kan di bawah pohon bang. Jadi ada pelang pos 4 Samarantu, itu pohon gede banget bang ya. Pohonnya gede banget. Gue sempat foto, ada foto itu. Itu gede banget. Kayak air gitu, gue juga gak tahu air apa nih. Jadi tes gitu. Nah, kenalah tangan gue gitu. Tetesan air. Air ya. Cuma itu airnya warna merah bang. Warna merah. Warna merah gitu. Ya gue mikirnya ini getah kali. Getah pohon ada warna merah juga bang. Itu gue udah positif tinggi mulu deh bang gitu. Kan di situ gue juga ini apaan nih merah. Gue liat atas itu nggak ada apaan bang. Gue liat di atas nggak ada apaan sama sekali. Itu pohonnya gede banget tapi netesin ada kayak dua tetes bang ke tangan gue warna merah. Tapi kelihatan merahnya. Merah ada merah. Gitu. Warna merah. Di situ gue udah ngerasa wah nggak beres nih dari angin sampai gue udah tetesin warna air yang gue nggak tahu itu asal dari mana dan warna juga kayak darah ya bang, kalau gue bilang kayak darah gitu, sepenglihatan gue kayak darah. Cuma gue mikir itu wah getah nih getah pohon. Akhirnya yuk jalan lagi yuk gitu. Aman gak kaki lo? Aman bang, yaudah jalan yuk jalan udah nggak beres nih gitu, jangan lama-lama di sini gitu. Itu akhirnya gue jalan lagi. Singkat cerita gue nyampe lah pos 5 itu jam 5 lewat bang.
jam 5 lewat gue nyampe, situ masih ada warung bang buka. Yuk kita rehat dulu sini bentaran nih sambil beli air hangat di warung bang. Nah di situ gue sempet bilang sih bang ke Reja gitu. Salah gue bilang ke Reja gini, ya lo tadi lihat gak sih gue ketetesan air ya? Iya bang lihat bang ya. Lu lihat warnanya gak? Bang gitu ke Reja. Iya bang lihat bang. Menurut lu apaan ya? Udah bang, skip dulu bang, nanti di bawah bang. Dia bilang itu, nanti bang di bawah ya. Oh ya udah, kan gue berdua yang lihat, gue ngerinya halu gitu kan. Enggak gue lihat kok gitu. Udah nanti bang, skip bang di bawah bang. Akhirnya situ gue si Reja ngalihin obrolan, gue ngobrol yang lain. Itu gue istirahat sekitar 15 menit, lanjutlah gue perjalanan bang ke puncak. Itu selama perjalanan pos 6 sampai pos 9 itu aman bang, nggak ada gangguan lah ya. Dan si Ilham ini adiknya si Reja itu gue pepetin dulu bang selama perjalanan. Oke. Nah sampailah gue di puncak Gunung Slamet itu kurang lebih itu sekitar jam setengah 9 bang, setengah 9 pagi. Itu perjalanan cukup lama banget bang, jam 2 gitu. Karena benar kayak pelan-pelan banget bang, pelan-pelan banget. Sampai setengah 9 itu gue di puncak inget banget itu cuma ada 4 rombongan kalau nggak salah kayak foto. Itu pun ada beberapa yang pas gue nyampe ada yang turun gitu. Mungkin mereka udah sampai itu sekitar jam 7 jam 8 pagi kali ya gitu. Gue jam setengah 9 itu gue rombongan terakhir, itu nggak ada lagi di belakang gue. Seingat gue ya bang, itu gue paling terakhir. Nah sampai puncak itu gue sempat foto-foto bang, foto-foto, video. Nah sampai jam 9 lewat itu gue langsung turun lagi. Nah pas gue mau turun ke pos 9, kan turun pos 9 Pelawangan bang ya, itu Gunung Slamet. Itu gue di tengah trek tiba-tiba kabut bang. Tiba-tiba kabut, tuh kabutnya menurut gue ini kabutnya aneh bang. Jadi kabut itu gimana ya, itu tebel sampai itu bau gak kelihatan sama sekali bang. Jadi di situ gue sempat bilang sama Ilham Reja, rehat dulu, tunggu kabut kebuka dulu, karena gue antisipasi salah jalur bang. Oke, iya. Karena kan itu bukan banyak cabang apa ya, salah jalur itu bisa ke mana gitu, takutnya jurang doang bang. Gue nggak mau beresiko intinya. Di situ gue bilang ke 2 temen gue untuk stop dulu, kita rehat bentaran, tunggu kabut kebuka. Sempat gue rehat sampai nyebat. Nah di situ gue lihat ada pendaki bang, cewek. Nah, jadi ini cewek ya aneh bang. Gue bertiga ini aja berhenti bang, kabut tebal banget. Tapi ini ada pendaki cewek ya, itu lewat nih. Tapi dia aneh gini bang, kalau pendaki kalau misalkan lewat ada orang gitu ya, misi A atau ada sapa apalah gitu ya biasanya. Ini kagak bang, dia lewat jalan aja gitu. Dia lebih aneh itu, dia kayak nerobos kabut. Kayak dia nggak ada kabut, kelihatan deh. Gue lihat itu tiga bang, lihat bang, gue, Reja, sama Ilham. Sampai si Reja bilang, itu cewek semua amat bang, lewat aja, lewatin gue bertiga tuh samping bang. Ya mungkin berburu kali, ya. Situ gue mikir lagi bang, ini kabut tebel. Dia jalannya enak banget bang, jalan kayak nggak ada kabut sama sekali. Itu kurang lebih sampai 5 menitan, kurang lebih 5 menit 10 menit bang, itu baru kabut kebuka. Akhirnya gue bilang sama teman gue si Reja, ayo Ja, kita jalan lagi ayo jalan lagi. Oke bang, jalan gue tuh bang, jalan ke Pelawangan. Sampai Pelawangan itu alhamdulillah kabut udah kebuka bang, itu cerah lagi ya. Nah di Pelawangan gue nggak ngeliat itu cewek bang. Gue bilang sama si Reja, Ja, yang tadi cewek kagak ada aja, lo lihat ya Ja tadi di Pelawangan? Kagak bang, ngeliat bang ya. Itu di Pelawangan udah sepi bang. Jadi gue rombongan terakhir ya bang, karena gue udah siang gitu. Rombongan terakhir yang turun. Nah setelah itu udah yuk kita buru-buru ke bawah gitu, biar sampai base camp gak kesorean gitu. Karena gue nge-camp juga sebelum pos 4, jauh juga, masih jauh bang perjalanan. Nah singkat cerita nyampe lagi bang di tenda lagi. Nyampe tenda nih bang, di situ gue langsung bagi tugas sama si Reja.
Ja, lo prepare, gue masak gitu. Jadi masak mateng, kita makan langsung turun gitu. Lo bongkar tenda gitu kan, barang-barang keluarin aja gitu. Lo bongkar tenda, lipat gitu. Berdua sama adek lo, gue masak gitu, biar cepet gitu. Udah waktu karena ngeri hujan juga bang. Gitu. Gue juga lihat kondisi si Ilham juga udah sakit mulu, ya kan kakinya gitu, bentar-bentar. Jadi selama perjalanan turun itu dia benar-benar pelan banget bang gitu. Sampai dia tuh gue tuntun bang sama perjalanan turun dari puncak ke area camp gue ke tenda. Biar sampai bawah biar enak nih Ja, adek lo kesian juga. Ya udah bang ya. Singkat cerita gue udah selesai masak, pada makan bertiga. Nah lagi-lagi si Reja bilang ke gue, bang, gue masih penasaran sama tadi cewek bang gitu. Yang cewek mana? Bilang gitu kan. Yang tadi kita di puncak gitu kan, yang kita turun gitu. Aneh gak sih bang menurut lo bang? Gue bilang aneh sih gitu. Karena ya kita aja diem, kabut tebel. Tapi dia jalannya benar-benar jalan kayak nggak ada apa-apa gitu bang. Kayak biasa aja. Kayak biasa aja gitu. Ya di situ gue langsung bilang sama si Reja, udah Ja, biarin aja gitu. Mungkin dia berburu kali gitu. Ya udah bang gitu. Udah yuk, itu turun gitu. Nah, akhirnya gue udah selesai makan, udah selesai prepare, packing. Gue akhirnya berdoa dulu pas bantukan doa, gue bilang biar kita sampai bawah aman gitu. Itu gue turun sekitar jam 1-an siang bang, 1 jam setengah 2-an lah gitu habis zuhur. Jadi gue turun ke bawah. Nah sampai pos 3 akhirnya gue rehat lagi di pos 3 bang, karena kakinya si Ilham nih sakit gitu kan. Bang ntar bang gue rehat dulu bang ya, kaki gue sakit banget nih gitu. Gue ngerinya kan dia terkilir atau gimana bang ya. Ya gue rehat bentar. Nah pas itu si Ilham nih ketiduran bang di pos 3. Kira gue bangunin nih si Ilham, ayo bangun gitu. Turun yuk gitu. Itu di jam 2:30 bang. Sampai gue di pos 2 itu warungnya masih buka bang. Nah terus gue bilang sama Ilham, kaki lo aman gak? Masih sakit sih bang gitu. Coba lempengin kaki lo gitu. Lo tadi jatuh gak sih? Gitu. Kagak bang gitu. Jadi pas dia ngelangkah itu gimana bang ya? Ya masih gue liat di jalan tuh pas ngelangkah kayak di seret bang gitu. Oh, kayak ada yang ngendotin berarti. Sakit mulu gitu. Udah lempengin dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya udah enakan kita lanjut jalan. Ya udah bang gitu. Tapi jangan ketemu malam ya bang. Enggak kok nih bawa pos 1. Nanti kita naik ojek aja. Pas habis kelas pos 1 kan ada pos ojek gitu. Ya udah bang. Nah singkat cerita jam 5 gue jalan aja bang pos 1. Pos 1 warung kan pas gue naik buka. Pas gue turun tutup bang. Nyampe lah gue pos 1 tuh jam 5 lewat bang. Pas gue di pos 1 bang, gue ketemu tuh cewek lagi bang. Ketemu cewek lagi? Cewek yang tadi gue ketemu di puncak. Ketemu lagi di sini? Iya, cuma dia sendiri. Gue inget banget dia pakai jaket merah. Terus dia bawa carrier yang 45 liter ya bang, yang kecil ya. Dia lagi di pojok duduk bang sendirian bang. Cuma dia bengong gitu bang. Wah begini. Itu kondisi pos tuh sepi bang. Dia duduk sendirian tuh bang. Itu gue tiga-tiga ngeliat bang. Gue, si Reja sama Ilham. Akhirnya si Ilham bilang mau istirahat lagi kan. Si Reja bilang gue, bang, itu kan cewek yang tadi kita lihat puncak bang. Oh iya Ja ya. Ya Reja, istirahat dulu aja. Nanti kita barengin. Ya. Nah, gue istirahat. Gue sempat negor bang. Kak, sendirian aja kak ya? Enggak mas, saya sama teman saya. Ayo kak, bareng aja gitu. Jadi dia tuh udah diam. Gue takutnya ini bang, dia kedinginan bang, karena dia diem aja bang. Gue takutnya kan bahaya kan kalau di gunung tuh hipo bang. Nah, gue khawatirnya namanya cewek bang. Jadi dia perawakannya sekitar umur 20-an tahun lah. Masih muda. Gue inget pakai jaket merah. Tapi yang aneh bang gue liat nih itu carrier-nya bang. Carrier-nya itu gimana bang ya? Kayak carrier
tepok gitu bang, kayak lama gitu, kayak udah sering dipakai gitu bang. Yang aneh bang, gue liat carrier-nya bang. Nah, jadi carrier itu kayak carrier udah sering dipakai, kayak tepok gitu bang, Oh, lapuk gitu. kayak lapuk gitu. Iya. Nah nggak lama si Ilham, bang ayo bang turun bang. Tapi kayak ngajak, bang ayo bang turun bang. Gue nggak tahu tuh si Ilham ngomong gitu. Akhirnya gue ajakin lagi, kak, ayo, kak mau bareng nggak kak? Nggak mas, saya nunggu teman saya. Dia bilang gitu lagi. Ya udah kak, kalau mau bareng ayo gitu. Saya bawain tasnya gitu. Nah ini nih yang gue bikin ngerasa aneh pas gue pegang tasnya bang. Jadi ini kan posisi dia duduk di warung tapi di pojokan bang, sambil nyender gitu duduk, yang menyender, tasnya ditaruh di senderan senderan kursi gitu. Nah pas gue mau pegang tasnya itu, gue tarik itu kayak ke bawah bang, bahan si tasnya itu jadi ngikut tepok lapuk gitu bang. Nah di situ gue udah wah nggak beres nih. Langsung yaudah kak, saya duluan ya gitu kan. Kalau bisa kakaknya jangan lama sini, gue bilang gitu. Ayo Ja, bareng kita jalan Ja. Turun. Kak duluan kak. Di situ dia nggak jawab, dia diem. Tapi dia nunduk aja bang, nunduk. Jadi selama gue ajak ngobrol itu dia tuh posisi nunduk bang, begini. Nggak bertatapan gitu. Kagak. Sama teman saya, mas. Saya nunggu teman saya, gitu doang. Nah pas gue megang carry-nya tuh gue udah ngerasa udah aneh nih. Nah, gue udah ngerasa aneh karena pas beda nih carry-nya gitu. Akhirnya gue ayo turun ja gitu. Itu akhirnya gue turun. Itu udah mau jam 6 kurang mau maghrib. Nah gue jalan ke mana menuju pos ojek. Nah di perjalanan itu gue ketemu maghrib, gue berhenti dulu tuh. Gue bilang sama Reja, ja maghribin dulu ya. Oh ya bang, tapi gue rehatnya diri bang. Sambil nunggu ajan bentar. Gak lama gue jalan lagi tuh, udah ajan maghrib, gue jalan lagi. Sampailah gue pos ojek bang. Ternyata situ nggak ada ojek bang, ojek nggak ada. Gue sempat nungguin tuh bang, pos ojek gue sempat nungguin. Si Reja ngomong, bang kok nggak ada ojek ya? Tahu deh biasanya ada ojek sih, coba tungguin dulu deh gitu kan. Sambil istirahat si Ilham kan adiknya, kaki lama nih kan, masih sakit bang, masih sakit ya. Yaudah lempangin dulu kaki, lempangin ya. Gue sempat istirahat sih di pos itu sekitar 5 menitan tuh bang. Ini kok nggak nongol ojek gitu kan. Akhirnya gue udah yuk kita jalannya pelan-pelan ya. PBS kan pada nungguin, tahu nggak ada ojek kan kemalaman bang ya. Iya. Akhirnya gue jalan ya, ke base camp. Nah sampailah gue base camp itu jam 8 lewat bang, sampai setengah 9. Gak ketemu tukang ojek berarti lu? Nggak ketemu bang, nggak emang ada ojek. Sampai base camp gue laporan itu ya, laporan udah turun lah gitu. Gue nanya lah bang sama itu orang base camp, Kang ada rombongan lagi gak yang belum turun ya? Oh agak ada, mas doang nih terakhir, tadi ada yang turun ya, cuma udah ada tadi dia dari jam 7 istana dia turun. Gue mikirnya ya rombongan yang pos 3 itu. Iya. Yang pos 3 itu. Serius ya? Enggak, soal tadi saya temu ada pendaki cewek di pos 1 kan. Ya. Kagak ada mas, orang terakhir mas doang bertiga ya. Terakhir rombongan lu? Rombongan gue doang bang. Di situ nggak beres nih ya. Si Reja udah diem lah itu temen gue. Bang, tadi saya bang pos 1. Gue juga nggak tahu deh nih Ja. Gitu. Udah deh kita langsung siap-siap balik deh. Gitu. Prepare ya. Nah, sampai bawah kan, sambil adiknya Ilham nih, si adik Reja Ilham lagi mandi kan bang. Nah si Reja bilang ke gue, bang
lu kenapa bang? Pas kita lagi beres-beres, gitu. Lu bekan ngelamun. Ya memang ngelamun mulu tuh gue tuh, karena ngelamun tuh mikirin yang masuk. Padahal udah masuk duluan. Itu gue mikir itu. Lu kenapa ya? Kagak, Ja. Kan adek lo bu kecil nih, bilang gue kan. Iya sih bang, gue dengar ya. Nah, gue suruh di belakang tenda ya. Nah, setelah itu lo lagi beres-beres ya. Dia datang langsung masuk. Nyelonong aja Ja ya. Masuk tenda, gue pikir dia kedinginan. Iya. Gak lama kemudian ada lo muncul di balik tenda. Gue kaget bang. Serius bang, ngapain gue bohong? Lu liat gue gimana ya? Yang gue pikirin ini sleting kan kebuka tenda itu rapet, disletingin masalahnya. Gitu. Sama kita ketemu pendaki cewek itu, ya itu juga aneh juga gue bilang itu kan. Sama itu juga bang yang lo bilang malam-malam gue. Yang minta air itu ya. Minta air ya. Nah itu juga tuh. Itu dia pas nyamperin tenda kita gue bilang dia sendiri cowok. Dia sendiri minta air. Dia bilang ngecamp di atas tenda gue tuh ada landaian. Cuma kan kita lihat gak ada sama sekali ngecamp. Padahal itu di atas kayak itu ada landaian. Itu bisa 2 tenda itu nggak ada sama sekali tenda. Pos 4 nggak ada. Posisi pos 5 juga sepi, nggak ada yang nenda bang. Gitu. Jadi bahkan yang itu ngecamp di pos 3 yang di atas tuh cuma itu gue doang tuh yang di landaian di trek ya. Pos 5, pos 6 itu nggak ada yang nenda. Cuma warung pos 5 buka, cuma nggak ada yang ngecamp di situ. Di pos 5 nggak ada tenda berarti? Nggak ada, sepi. Cuma orang buka. Gitu. Oke, mungkin pada kemalaman semua kali ya. Bisa jadi. Iya. Itu dia. Nggak ada tenda. Makanya kok gue nggak nemu ini tenda orang yang minta air. Gitu. Padahal gue tukeran botol bang. Botol tukeran. Dan botol yang gue tuker itu masih ada. Sampai gue bawa ke bawah kan. Tapi botol sama. Mereknya sama. Merek beda. Cuma gue lupa mereknya. Pokoknya beda. Jadi dia tuh nggak ininya plastik ini dibuka bang, polosan. Oke. Nah, cuma botolnya gue lihat dari botolnya beda merek gitu, beda merek gitu. Cuma dia nggak ada label itu, dia buka plastiknya gitu. Nah botol dia masih gue pegang, sampai gue turun ke bawah, sampai gue buang di bawah gitu. Nah setelah itu adiknya si Reja, gue tanya tuh, kan udah pada selesai mandi kan, sambil gue makan juga. Tanya, Am, kaki lo aman gak? Lo kenapa sih sebenarnya? Ya? Kaki lo kenapa ya? Kagak bang ya. Gue juga nggak tahu bang, kaki gue kenapa bang. Gue ngerasa kaki gue jadi pas gue jalan itu, jadi pas di ngangkat tuh sakit berat gitu. Sebenarnya dia mau ngomong berat kakinya, cuma dia bilang sakit. Oh, oke. Jadi sama dia ditarik bang, jalannya gitu. Tapi alhamdulillah ya bang, basement itu kaki dia normal lagi. Gak sakit lagi? Kagak sakit lagi. Sampai pokoknya pas turun itu udah hilang, pas basement udah kagak. Gue juga bingung tuh bang. Apa dia ikut turun tetap barengan tuh memegang kaki dia kan, gue bingung kan tuh. Nah, di situ gue tanya sama Silam, tapi aman kaki lo Am? Nggak ada cedera kan? Kagak ada bang ya, nggak ada cedera. Orang kan lo juga kan dempetin gue mulu. Iya sih. Ya udah, kita siap-siap deh gitu. Kan gue juga barengan sama transportasi kan, elap bareng juga balik ke Jakarta bang. Nah singkat cerita gue jalan lah bang, pulang ke Jakarta. Alhamdulillah selama perjalanan itu aman lah bang, selamat gue sampai rumah. Dan setelah pendakian gue ke Selamat bang, berapa bulan kemudian gue dari pendakian Gunung Selamat bang, gue juga bingung bang ya, ini gue mesti cerita atau enggak di sini bang. Cuma kayaknya gue mesti cerita sih bang. Jadi adiknya si Reja ini teman gue, si Ilham bang. Ya. Gue dapat kabar dia meninggal bang.
gue juga nggak tahu meninggalnya kenapa gitu. Katanya sih sakit, cuma gue juga nggak sempet ke rumahnya gitu. Gue juga nggak sempet ngelihat dia terakhir dimakamin. Oke, gue itu ketemu sama si Ilham itu pas gue ke Slamet aja bang ya. Oh, itu terakhir kali ketemu iya, lagi sama Ilham di Slamet. Slamet. Nah, setelah turun dari Slamet, Karena lost contact apa masih? Lost contact sih enggak sih bang. Cuma apa ya? Karena kan gue lebih dekatnya itu sama si Rejanya bang. Oh. Iya, jadi kalau di rumah itu gue sama si Ilham adiknya ya emang kagak main gitu. Jadi gue dapat kabar dari teman gue kalau si Ilham meninggal gitu, gue juga kaget. Gak sempat datang juga karena waktu itu gue juga lagi di luar gitu. Dan pas itu abangnya juga dia lagi kuliah bang di Padang ke rumah. Oh, berarti si Raja pulang pas Pulang. Dia pulang jadi dadakan. Iya. Dan gue juga dapat kabar dari teman gue kalau almarhum ini kakinya itu diamputasi bang. Iya. Gue juga nggak tahu ya bang itu kenapa gitu. Sakitnya apa gue juga nggak tahu. Pokoknya gue juga nanya ke teman gue sakit apaan emang. Dia juga nggak tahu. Jadi dia lihat kakinya almarhum diamputasi. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya kenangan gue sama dia sih pas di Gunung Slamet sih bang itu terakhir. Pendakian terakhir. Pendakian terakhir gue sama almarhum si Ilham. Gue juga terus gimana ya dibilang nyesel nggak datang ke makaman dia juga. Mau gimana juga gue posisi di luar juga bang. Itu juga dikabarin sama temen gue dadakan. Gue minta doanya aja bang untuk almarhum, semoga diterima di isinya bang. Oke. Ya, jadi itulah bang ya pengalaman gue pas naik Gunung Slamet via Bambangan. Ya dibilang horor tapi ya buat gue ini apa ya kenangan gue sih bang nanya sama dia. Gue nggak kebaca nih akhir ceritanya seperti ini. Iya bang. Sebenarnya gue juga nggak mau cerita ini bang, cuman ini ya gue cerita. Makanya dari kemarin gue dari beberapa tahun yang lalu nih gue kontak lu karena ini alasannya. Iya bang. Lu belum siap alasannya. Belum siap bang. Bentar. Sebelum kita banyak-banyak nanya-nanya tentang pendakian, kita doakan terlebih dahulu aja nih. Semoga almarhum ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala ya. Amin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran serta diberi tabah. Dan tadi kita menegaskan kembali bahwa saja di sini kita tidak ingin mengungkit dan menyangkut pautkan masalah kejadian meninggalnya almarhum sama pendakian lu di Gunung Slamet ya. Karena ini waktunya itu berbeda jauh. Betul. Tapi di tahun yang sama. Tahun yang sama bang. Cuma berbeda bulan aja. Beda berapa bulan. Oke. Bang, kita nanya dari awal kali ya nih. Awal-awal mulai keberangkatan sampai base camp dan mulai pendakian itu awalnya lu sempet punya kepikiran firasat nggak enak aja tentang pendakian lu pada saat itu? Pas berangkat sih gue nggak ada pikiran aneh-aneh sih bang. Ya kayak layaknya gue naik aja sih, biasa aja sih bang itu. Nggak ada petanda-tanda gitu ya? Kagak ada sih bang. Ya? Aman gitu. Selama perjalanan juga dari Jakarta ke base camp Bambangan aman bang. Oke. Nah mohon maaf ini almarhum ini mulai terkena sakit kakinya ini di pos berapa? Itu pas menuju pos 3. Pas baru naik berarti ini? Iya. Jadi pas pos 2 kan itu sempat rehat. Iya. Terus di pertengahan jalan mau pos 3 dia ngeluh kakinya sakit. Udah mulai dari situ. Sebenarnya dia ngomong berat. Tapi dia nggak mau enggak sakit. Sakit. Iya, dibilang sakit. Bang, kaki gue sakit bang. Gitu. Tapi jalannya nyeret. Kayak berat dong berarti. Nah dia bilang berat itu pas gue udah turun. Kan gue nanya dia kepengen buat pada panik ya. Jadi bilangnya sakit aja selama perjalanan. Tapi makanya dia banyak ngeres tuh. Benar. Tuh nih kejadian pertama yang lu alami ya. Benar. Di malam hari ini sempat ada pendaki lain yang minta air ke tenda lu. Benar bang. Dan pendaki ini tuh bilang
buka tenda nggak jauh dari tenda lu. Benar. Dan sebelum pos 4. Benar. Tapi setelah lu lewatin itu nggak ada tenda di situ. Nggak ada tenda sama sekali bang. Dan bekas-bekas ada yang akan juga nggak ada. Ya kan kalau ada bekas-bekas tenda pasti ada ininya ya. Pasti ada bekas Kayak pasak jejak-jejaknya atau ya. apa gitu. Itu nggak ada. Agak ada sama sekali. Polos sekali Polos. sama. Hmm. Atau mungkin lu sempet keluar nggak itu di malam itu? Sempet keluar terus nuker air gitu? Apa lu ngomong dari dalam tenda? Gue di dalam tenda, jadi gue buka pintu tenda. Oke. Nah, terus dia minta air. Nah, gue ada air setengah udah kebuka. Gue tukar botol sama dia. Oke, tuker botol ya. Mm-mm. Lu sempet ngeliat jelas nggak perawakannya itu seperti apa pendaki itu? Nggak begitu jelas sih bang. Nggak begitu jelas. Karena kan gelap juga, terus ada senter dia juga. Gue di dalam kan tenda, lampu tenda mati kan gitu. Tuh, jadi gue tinggal, ayo bang, gue tuker gini sama botol dia. Iya, tukeran botol berarti itu ya. Botol dia gue pegang sampai gue turun bawah, sampai gue bawa di bawah bang. Gitu. Tapi setelah transaksi penukaran botol ini selesai, dia arah naiknya ke atas atau ke bawah? Ke atas, Ke atas. ke atas. Berarti meyakinkan lu bahwa di atas itu ada tenda. Ada tenda, betul. Karena dibilang nggak jauh kok bang, di atas tenda lo bang gitu. Kita Sebelum pos 4 intinya. sebelum pos 4 gitu. Jadi sebelum pos 4 ada landaian gitu. Tapi nggak ada sama sekali sampai pos 5, 6 sampai pos 9 nggak ada ngecamp. Berarti banyak yang camp di pos berapa Di itu? 3, Di 3. di 3 semua. Tiga semua, makanya juga bingung itu bekan 3, biasanya kan di 5 bekan. Iya, karena ada mata air kan. Ada mata air, sebenarnya di 3 Dekat. semua. Terus warung juga ada ya di pos 5 ya. Benar. Padahal itu juga pasti kan warung tutup. Gue juga nggak tahu deh tuh. Tapi selama perjalanan summit nih ya, gue berangkat dari jam 2 dini hari itu sampai puncak. Ini yang dirasakan Ilham ini almarhum cuma mengeluh kakinya sakit aja. Sakitnya, kaki sakit. Dan kenapa ini membuat lu dan tim pendakian lu ini agak lama sampainya ke puncak ya? Benar. Sampai puncak jam setengah 9. 9. Dari jam 2 subuh. Berapa jam itu? Berapa tuh? 3, 4, 5, 6, 7. 7 jaman. 7 jam. Kurang lebih 7 jam. Waktu mantep aja. Iya. Yang lu rasain gimana tuh? Capek ya tuh? Ya dibilang capek pasti bang. Cuman ya mau gimana, yang penting pelan-pelan tapi nyampe lah bang gitu. Di puncak sepi berarti? Cuma ada Di puncak iya, pas puncak gue ketemu ada pendaki, cuman itu lagi pada mau turun. mau turun. Jadi pas gue naik dia ada yang mau turun gitu. Ada yang naik Oke, pokok. mohon maaf nih gue potong. Sebelum lu turun dari puncak, rombongan yang terakhir turun itu siapa dari puncak? Gua. Rombongan lu. Seharusnya Hmm. ada satu perempuan dong pendaki yang lu lihat di puncak. Seharusnya. Ini kan setelah lu turun, dia baru turun dari atas tuh, yang menembus kabut tebal Benar. itu. Lu nggak ngelihat sekeliling Kagak puncak? ada. Kan puncak lumayan luas ya. Tapi kan masih bisa kelihatan lah kan cerah. Kejadiannya pas turun nih, nggak Pas jauh turun. dari Pelawangan ya? Nggak jauh. Sebelum sampai Pelawangan. Pas yang ketemu cewek itu. Ya. Iya, pas posisi gue lagi mau menuju Pelawan turun dari Oke, puncak. yang lu lihat pada saat itu kabut jalan ketutup. Kabut, tiba-tiba Itu kabut tebal. suatu keputusan yang tepat yang diambil sama pendaki kayak gitu. Iya. Keren. Karena takut disorientasi jalur apa segala macem, entah jurang apa gimana kan. Benar. Lebih baik stay. Bener Iya. gitu. Nah, satu pendaki ini nih yang lu lihat, perempuan sendiri, jalan nggak negor lu, nggak ada kata-kata sama sekali. Dia jaraknya dari lu itu berapa meter lewatin lu itu? Apa di jalur yang sama lu? Jalur sama kayak dari sini ke mana ya? Berapa meter dari sini ke Ya misalkan gua di sini, misalkan lu di sini ya, Tembok lah bang gitu. misalkan lu di sini sama dua temen lu ya, dia di sini, Iya, nggak jauh. Pokoknya jalur ngelewatin- jalan. jalan ngelondong aja gitu. Kayak dia nggak ngelihat ada orang kayak gitu dan nggak ada kabut sama sekali, kayak turun. Nuntuk aja, fokus berarti. Fokus ya, pandangannya. jalan fokus gitu aja. Gitu. Itu yang gue aneh. Dan Tapi dia bawa carrier nggak? nggak Kan yang pas di pos 1 lu lihat dia bawa carrier. bawa, Kalau di atas ini nggak dia lenggang, lenggang. Jaketnya? jaket sama, warna merah. Jaket warna merah. Itu warna merah sama. Tapi pada saat itu lu sempat kepikiran nggak sih, oh ini orang canggih juga nih, di kabut begini bisa. Di situ gue sempet mikir aneh sih bang. Cuman ya gue balik aja bang. Gue nggak mau
jadi apa ya, pikiran gue jadi aneh-aneh, jadi mempengaruhi pikiran gue, jadi gue selalu positive thinking aja gitu, mungkin dia buru-buru atau gimana gitu. Gimana mau positif, kan lu ngeliat ini tiga-tiganya yang lu lihat, bertiga Iya, benar. lu lihat kan, satu rombongan lu ini kan bertiga. Ngelihat semua. Lihat semua. Jadi gue mencoba untuk ya biar gue nggak pikir aneh-aneh sih bang, karena ngerinya gue juga bahaya di rombongan gue gitu. Jadi gue juga nggak, pas di puncak ketemu cewek itu, jadi gue nggak mau terlalu hirauin lah gitu. Mungkin dia emang buru-buru gitu kan. Dan juga dia nggak nyapa, sampai si Reja juga ngomong, itu cewek sombong amat bang, main lewat aja ya gitu. Kayak gitu. Tapi kan padahal lu rombongan terakhir yang turun dari puncak ya? Ya itu yang gue bingung. Dari mana dia nih? Itu yang gue bingung bang. Makanya ya gue nggak mau pikir aneh-aneh, itu gue mikirnya gitu. Dan gue temu lagi itu sama cewek itu di pos 1. Di pos 1. Pos 1. Itu terakhir ketemu sama dia. Kenapa lu bisa beranggapan di pos 1 ini kalau ini tuh bukan pendaki? Bukan manusia gitu. Pas gue megang carrier-nya bang. Iya, carrier-nya. Lu sempet ngeliat mereknya nggak? Merek apa? Atau merek-merek jadul? Merek. Warnanya tuh kayak, gue ingat banget warnanya kayak biru-biru, apa sih, biru muda gitu. Cuma gue ngeliat mereknya sih bang. Pokoknya pakai carrier yang 45 liter. Terus dia apa, carrier itu kayak udah lama, udah warnanya udah apa namanya, kayak udah pudar, agak pudar. Ya? Nah pas gue pegang itu, gue ngerasa ini nggak, carrier-nya apa ya, pas diangkat itu robek ke bawah gitu bang. Jadi gue ngerasa ini nggak beres gitu. Apanya yang lu angkat, sorry? Tasnya. Jadi nggak, di bagian atas pelang ini ya apa, dekat sleting atas itu ya. Oke. Jadi gue mau tarik itu kayak ngikut ke bawah gitu, robek gitu, tepok gimana sih gitu bang. Sobek gitu? Iya, rapuh gitu, jadi ditarik Bret itu robek kayak lama. Di situ gue udah mikir aneh nih gitu. Kenapa lu bisa ada niatan buat ngambil tasnya itu? Buat karena gue kan sempat bilang ke pendaki itu yang cewek, ayo kak bareng kak gitu kan. Nah gue inisiatif, gue bawain buat ngangkat tas carrier-nya biar dia turun juga. Biar gue bawain tasnya gitu. Tapi yang lu dapet kayak gitu? Kayak gitu. Cuma tuh dia selama gue ajak ngobrol gitu, interaksi, dia cuma nunduk doang bang. Dan bilang nunggu, dia bilang sama temen, nungguin temen gitu doang. Dia naik sama temennya, terus nungguin temennya. Cuma gue tanya juga berapa orang, dia bilang sama temen gitu dong. Nunggu temen sama teman kan. Kan gue nanya, kakak berapa orang kak gitu, sama temen. Pas gue ajakin, ayo kak turun kak, enggak mas, nunggu temen gitu. Itu doang. Ditanya berapa orangnya, cuma bilangnya sama temen. Pas gue ajakin turun, dia nunggu temen. Gue juga nggak tahu temennya yang mana. Tapi pada saat itu lu yang turun terakhir ya? Turun terakhir, pas gue ke bawah itu gue tanya ke orang base camp, gue yang terakhir. Nggak ada rombongan lagi. Nah, kan lu sempet nanya orang base camp, masih ada satu orang di pos 1. Lu sempet dari pihak base camp tuh sempet konfirmasi lagi nggak? Gue paling nanya itu doang sih, kayak yang gue lihat di pos 1. Enggak kang, di pos 1 saya ada pendaki kok cewek. Agak ada mas, orang masuk terakhir, udah gitu doang. Jadi macam orang base nggak begitu di ini banget gitu, cuma karena di listnya ada kan? Ada iya. Karena kalau turun kan laporan checklist, ini udah turun nih, checklist. Menurut checklistan dia udah semua turun. Udah semua gitu. Satu pendaki ini. Nah itu yang menjadi pertanyaan gue sampai sekarang sih. Nah berarti kan dari pihak base camp ini nggak ada rasa kecurigaan ya, karena memang di list buku tamu itu, buku pendakian tamu memang sudah turun semua dan lu terakhir rombongannya. Nah itu nggak ada rasa apa gitu base camp? Maksudnya dari orang base camp tuh untuk meyakinkan lu ini nggak ada orang lagi tuh kayak gimana? Jadi kan pas gue bilang gue ketemu pendaki cewek pos 1, dia cuma begitu aja bang, cuek, yang orang base camp ya. Terus nggak lama dia bilang udah biasa mas gitu. Udah biasa mas. Begitu. Di situ ya udah gue langsung cabut ke base, langsung ke dalam lah. Mungkin karena udah biasa, memang udah sering menambahkan diri seperti itu mungkin. Kemungkinan. Karena gitu. Kan di list dia kan nggak mungkin bohong dong. Kalau misalkan terregis pasti kan ada data-datanya tuh ya. Benar. Yang menurut dia udah turun semua ya. Siapa lagi yang di atas? Benar. Apalagi perempuan sendiri.
Nah itu yang jadi pertanyaan gue juga tuh. Kalau misalkan emang ada pendaki yang masih di atas itu mungkin ada temennya yang lapor ke bawah, temennya sakit atau jadi biasa gitu kan. Atau mungkin ada 2 orang 3 orang ya kan. Cuman nih kagak Ini ada. sini cuma 1 orang Satu doang orang. gitu ya. Dan lu yang turun terakhir. Benar. Berarti dari pos 3 ke bawah tuh lu sisirin, lu nggak ketemu sama sekali orang. Kagak ketemu sama Kecuali sekali. yang pendaki satu ini, Benar. perempuan ini. Tapi lu ngeliat jelas mukanya nggak sih kayak gimana? Kalau bisa lu gambarin. Apakah dia pakai kerudungan atau mungkin- Kerudung kagak deh bang, jadi rambutnya tuh semana ya, sepundak bang. Oke. Cuma mukanya nggak begitu jelas, karena gue kan ketemu itu 2 kali doang. Pas turun gunung dia main lewat. Pas di pos 1 itu dia nunduk begini, jadi mukanya tuh nggak begitu jelas gitu. Kelihatan mukanya, cuma gue nggak begitu jelas karena nunduk begini bang. Karena gue ngobrol dari samping. Iya. Gitu. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh kan? Apanya? Pas waktu ngobrol di pos 1. Oh, nggak begitu jauh. Cuma dia nunduk begini aja bang gitu. Dan gue ajak ngobrol, dia cuma jawab begitu yang tadi gue bilang. Gitu jawabannya. Itu bisa dinamakan atau bisa diartikan jin korin yang menyerupai pendaki yang seperti itu gitu ya. Bisa Karena kan jadi. jin ini kan bisa berubah-berubah. Benar. Menjadi apapun itu kan bisa gitu. Benar. Kalau mungkin jadi lu, jadi gua, jadi dia. Nih, boleh nggak sih ngomongin sedikit tentang Ilham ini? Boleh nggak apa-apa ya? Sorry ya. Pak. Nah ini kan lu setelah pendakian ini, kalau boleh tahu selang berapa bulan setelah pendakian Ilham ini meninggal? Berapa bulan tuh selangnya? Itu Jedanya? jedanya kalau nggak salah hampir sebulan bang. Hampir sebulan nggak salah. Deket dong. Iya. Maksudnya nggak terlalu jauh. Makanya yang gue bilang itu pendakian terakhir gue sama almarhum. Gitu. Sebentar, karena gue pernah baca di artikel, sorry ya kalau salah dikoreksi. Gue pernah baca di artikel kalau orang yang pengen pulang itu ada tanda-tandanya tuh. 40 hari sebelum kita menghadap ilahi kan, itu kan ada tanda-tandanya tuh. Ini sih salah satu tanda-tandanya yang sempat ngeliat Ilham, yang jin korin yang menyerupai Ilham ini. Ini salah satu tandanya. Tapi lu sampai kepikiran nggak kalau itu bakalan terjadi? Enggak lah bang, gue nggak ada pikiran ke situ sih. Gitu. Cuma gue mikirnya situ gue halu gitu, cuma bilang halu, cuman nyata ada fisik yang gue lihat gitu tuh gitu. Cuma gue gak ada pikiran ke almarhum jadi meninggal gitu. Bakal kejadian kayak gitu berarti. Jadi gue juga nggak mikir menyangkut pautkan pendakian lu sama ini iya, ya. Berarti memang almarhum ini meninggal pure sakit aja. Iya, betul. Tuh, itu sih bang. Sempet lu udah ziarah belum ke makamnya? Dia di kampung, dia di kampung. Bukan di sini bukan sini. Kampungnya gue lupa lagi di mana dia. Jadi jauh bang. Dan ini kan bukan pendakian lu sekali 2 kalinya sama Ilham ini ya. Benar. Sebelum ini kan udah sering naik juga. Walaupun lu bertemannya sama si Reja abang ya. Tapi lu deket juga kalau naik gunung bareng juga berarti. Bareng betul, bareng. Terima kasih banyak nih Bang. Dan ada nggak sih Bang pesan-kesannya tentang pendakian lu ini bareng almarhum? Karena kan ini cukup lama lu memendam cerita ini ya, hampir 4 tahunan lah ya untuk nggak speak up tentang cerita ini nih. Dan alhamdulillah banget nih, ini sebenarnya dari dulu gue tungguin ceritanya ini, cuma ini baru mau ya, karena mungkin itu kan terlalu tahun-tahun yang lalu ya, untuk dijadikan pelajaran aja nih buat yang mendengarkan. Berarti gimana tuh Bang kesan-pesan lo? Ya paling pesan gue atas kejadian gue waktu pendakian ke Gunung Slamet, ya semoga ya nggak ada sangkut pautnya juga kan sama almarhum. Dan paling sebisa mungkin gimana pun teman kita capek atau apapun lah sakit gitu ya, kita harus tetap temenin lah gitu. Naik bareng kita harus turun bareng lah. Jangan sampai tinggal gitu ya. Benar bang. Bahkan kan ada yang beberapa yang teman sakit ditinggal. Gitu. Itu sih yang lebih beresiko gitu. Karena gimana pun kan ya nyawa nomor 1 bang gitu. Tetap diambil sisi positifnya dan juga buang jauh buruknya. Baik ambil, buang buruknya.